Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Terlebih nikmat iman yang masih melekat di dalam dada, yang bisa membuat kita terus istiqomah dalam menjalankan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita orang-orang yang bersemangat, beristiqomah dalam belajar, terutama dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Baik, malam ini akan kita lanjutkan kajian kita pada surat Al-Qadar. Yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita kaji, kita pelajari dan kita praktekkan pada surat Al-Bayyinah. Baik, malam ini langsung kita lanjutkan pada surat Al-Qadar. Baik, seperti biasa mari kita buka kajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah berikan berkah dan kemudahan dalam belajar kita. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, saya awali dulu surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik. Dari awal ayat diawali dengan huruf nun berharokat tasydid. Saya ingatkan kembali, setiap huruf nun dan huruf mim yang berharokat tasydid maka ditekan, ditahan sampai berdengung. Jadi tidak keburu. Inna kurang ditahan sampai berdengung. Ukuran dengungnya bagaimana? Sampai terasa dengung yang nyaman di rongga hidung, di al-khayshum. Ditahan sampai terasa dengung yang nyaman di rongga hidung. Kalau cuma inna
sebenarnya itu sudah berdengung, namun kurang sempurna, kurang lama. Inna, setelah berdengung baru dipanjangkan. Panjangnya berapa? 4 harokat, atau kita gunakan pakai ayunan, 2 kali ayun. Inna berikutnya kembali dibaca berdengung. Mengucapkan nun sukun, kita sudah bersiap kepada makhraj huruf depannya, yaitu huruf zai, ya. Antara dengung dan huruf zai ini seimbang. Mengucapkan dengan berdengung, tetapi makhraj kita sudah di huruf zai, ya. Makharijul huruf zai yaitu ujung lidah bertemu ujung gigi seri bawah, ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas makharijul huruf atau tempat huruf zai ini, yaitu ujung lidah bertemu gigi seri bawah, okay? Atau ujung lidah kita berada di balik gigi bawah, ya. Kalau huruf sa, ujung lidah bertemu ujung gigi seri yang atas, tetapi zai ujung lidah bertemu gigi seri bawah, bukan yang atas, ya. Za. Sebelum huruf zai terucapkan, coba kita koreksi kembali, apakah ujung lidah kita sudah berada di balik gigi bawah kita? Za, ya. Dengan disertai dengan sifat shafir, suara tambahan, ya. Ya, yang menyerupai desis, ya. Tidak hanya sekedar desis sa, tetapi za, ya. Saya ulangi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada ayat yang terakhir diakhiri dengan huruf ra, yang sebelumnya ada huruf dal berharokat sukun, ya. Caranya bagaimana? Qadr. Jadi kita sempurnakan dulu huruf dal yang berharokat sukun dengan sifat qalqalah. Kita pantulkan terlebih dahulu huruf dal, baru diikuti dengan huruf ra. Qad baru diikuti dengan sifat huruf ra, yaitu takrir, bergetar, dan getaran di sini dengan bunyi yang tafkhim, bergetar dan tebal. Jadi bukan sekedar Lailatul Qadar, hanya sekedar bergetar, ya, namun bergetar dengan disertai sifat tafkhim, tebal. Saya ulangi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bersama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik, qadr. Jadi saya ingatkan kembali, getarannya tebal. Qadr. Baik. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Baik. Lailatul qadr. Ini sama sebagaimana yang ada di ayat pertama. Okay. Saya ingatkan kembali di awal ayat, wama kita panjangkan 4 harokat atau 2 kali ayun. Wama ad huruf dal berharokat sukun, jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan bunyi pantulan ad, ya, karena ini berada di tengah-tengah kalimat, jadi qalqalahnya sughra, qalqalahnya atau bunyi pantulannya ringan. Wa ma
adraka ma lailatul qadr. Sekali lagi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Baik. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Baik. Lailatul qad, jangan lupa kita keluarkan bunyi qalqalah. Qad. Lailatul qadri, huruf ra berharokat kasra, ri dibaca ringan ya. Takrir bergetar namun tarkik karena harokatnya kasra. Tarkik ini diiringi bunyi tipis ya, tidak tebal. Jadi tidak perlu lailatul qadri, tidak. Karena yang dibaca tafkhim atau yang dibaca tebal itu hanya ra ketika berharokat fathah dan berharokat dhamma, ra dan uru. Ketika ri kita baca tarkik ringan ya. Lailatul qadri khairum ini madlin kita baca lunak ya. Kita pastikan benar-benar i, tidak miring. Lailatul qadri khairun dhammah tanwin run dibaca masuk pada huruf mim. Jadi bukan khairun tetapi masuk pada huruf mim. Khairum ditahan sampai berdengung. Khairum min alfi syahr. Shu. Mengucapkan huruf shin jangan lupa disertai dengan sifat tafashi, meluasnya udara di dalam mulut kita. Jadi desisnya lebih tebal. Syahr. Jadi sebelum kita mengeluarkan sifat ra, takrir dan tafkhim, sebelumnya kita sempurnakan dulu sifat huruf ha. Di sini ha berharokat sukun. Syah. Kita sempurnakan sifat hamznya. Syah. Ada suara yang mengalir. Syah. Ya, setelah syah kita alirkan, baru diikuti sifat huruf ra, diikuti dengan sifat takrir bergetar dan getarannya tafkhim tebal. Syahr, bukan sekedar syahr, bukan sekedar bergetar, namun diiringi getaran ini dengan bunyi tafkhim tebal. Syahr. Coba bersama. Syahr. Baik. Syahr, masih ada suara huruf ha yang mengalir. Jadi tidak langsung ya. Min alfi syahr, tidak. Syahr tidak. Karena kita harus sempurnakan dulu sifat huruf ha, yaitu hamz. Kita alirkan. Syahr. Saya contohkan sekali lagi. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sekali lagi bersama. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Baik. Jadi kebanyakan yang terjadi di sini syahr dibaca cepat. Min alfi syahr kan ngatan nggih. Seharusnya kita sempurnakan dulu sifat huruf ha, syah, baru diikuti getaran huruf ra. Baik, berikutnya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min
bersama. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Baik. Huruf zain berharokat tasydid, maka ditekan membacanya. Bukan tanazzalun, tetapi tanazza. Dan kita sempurnakan sifat sofirnya, bunyi sofirnya, za, zi, zu. Tanazzalul malaikatu. Ini ada mad wajib muttasil. Mad wajib artinya kita upayakan kita baca dengan panjang. Panjangnya berapa? 4 harokat atau 2 ayun, ya. Boleh 4 atau 5 harokat, ya. Atau cara praktisnya, cara mudahnya kita pakai 2 ayunan. Tanazzalul malaikatu war ra bertasydid, ditekan membacanya. War dan harokatnya dhammah, maka di sini ra dibaca tafkhim dengan bunyi yang tebal, bukan sekedar bergetar war, tetapi war. Tanazzalul malaikatu war, tidak langsung deh war, tidak war ruhu fiha bi'idz. Nah, ini yang sering bi'idz. Hati-hati jangan sampai dipantulkan. Fiha bi'idzni. Ya, biasanya ini salah dipantulkan membacanya. Jadi za, zi, zu, bal. Ya, ketika disukun zal, bal, ini tidak boleh memantul. Masih ada suara yang mengalir, tetapi tidak boleh memantul. Bi'idz, makharijul huruf za, yaitu ujung lidah bertemu ujung gigi yang atas. Za, zi, zu, bal. Dan ketika disukun, maka berhentinya ujung lidah pada keluarnya makhraj tersebut. Bi'idz. Nah, ini berhenti pada ujung lidah bertemu ujung gigi dengan suara yang ringan. Bi'idz. Fiha bi'izni rabbihim. Ra dibaca tafkhim. Ra. Fiha bi'izni rabbihim. Rabbihim, mim sukun bertemu mim. Karena kita membaca wasal, kita teruskan jadi mim sukun bertemu mim, ditahan sampai berdengung. Rabbihim, mim sukun bertemu mim berdengung. Berikutnya min, nun sukun menghadap huruf kaf, berdengung kembali. Min, mengucapkan min, makhraj kita sudah siap pada makhrajnya huruf kaf. Min, jadi seolah-olah bunyi yang keluar ini seperti huruf apa? Ang, ngoten nggih. Min kulli, kul, huruf lam bertasydid, ditekan membacanya. Min kulli, min kulli ditekan juga tidak terlalu cepat. Min kulli amr. Jadi sebelum kita takrirkan sifat ra, kita munculkan suara getaran pada huruf ra, kita sempurnakan huruf mim berharokat sukun. Amr. Jadi tidak langsung min kulli amr, amr, seolah-olah a ditambah mer, ngoten nggih. Jadi mim sukun, ma, mi, mu, bam. Jadi sifat huruf mim di sini ada
ada sifat tawassut ya. Masih ada suara yang mengalir walaupun sedikit ya. Agak molor ngoten. Ma, mi, mu, bam. Jadi pada ayat ini min kunni masih ada tawassut sedikit baru diikuti getaran huruf ra. Okay, dan getarannya berbunyi tebal. Min kunni amr. Ngoten nggih, tidak langsung amr. Amr. Tutup dulu bibirnya baru diikuti takrir, bergetar dan tafkhim, tebal. Amr. Baik, sekali lagi kita baca dari tanazzal. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Baik. Amr. Yang penting ra di sini bergetar dan berbunyi tebal. Itu sudah bagus nggih. Amr. Nah, ini masih terlalu ringan. Amr bergetar namun tebal. Baik. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik. Salamun hi ha hi hu. Kita ucapkan dengan sifat jahr, lantang, makharijul huruf ha ada di aqsal halqi, tenggorokan paling bawah. Suaranya ini besar, mantap saya katakan. Ha, hi. Tidak boleh ha atau hi dibaca ngambang. Salamun hiya hi. Salamun hiya hatta huruf ta berharakat tasydid ditekan membacanya. Salamun hiya hatta maqta. Huruf ta berharakat sukun kita keluarkan bunyi qalqalah, kita pantulkan dengan pantulan yang tebal. Pantulan yang tebal bagaimana? Ta, ti, tu, bokpo. Jadi bukan bate, bukan bate, karena huruf ta ini adalah golongan huruf-huruf isti'la. Isti'la ini bagaimana? Lidah bagian belakang itu naik ketika diucapkan. Inilah yang mempengaruhi huruf qalqalah ta menjadi bunyi tebal. Nah, bagaimana dengan huruf dal, huruf ba, ad, ab, huruf jim, aj, kok bunyinya ada aba, beda. Karena huruf dal, ba, jim ini tidak memiliki sifat isti'la. Jadi bunyinya ada aba, aj. Tetapi beda dengan huruf ta yang sifatnya isti'la. Jadi ketika qalqalah bunyinya tebal. Saya ulang. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il la'i. Kita sempurnakan huruf ain dengan sifat tawassut. La'i, bukan sekedar matla'il, tetapi kita munculkan sifat tawassutnya. Matla'il fajr. Sebelum ra bergetar ada huruf jim berharokat sukun. Maka huruf jim adalah salah satu daripada huruf-huruf qalqalah. Kita pantulkan. Matla'il fajr. Setelah qalqalah kita keluarkan, baru diikuti huruf ra yang bergetar. Fajr. Jadi getarannya di sini juga tafkhim, tebal, Walaupun di situ tulisannya fajri, huruf ra-nya berharokat kasrah, fajri. Namun karena waqaf, maka huruf ra menjadi sukun.
dan bunyinya tebal. Kenapa? Karena sebelum ro di situ ada huruf sukun, huruf jim sukun, dan setelah huruf jim berharokat sukun sebelumnya lagi ada harokat fathah. Jadi getaran ro di situ tebal. Maqada'il fajr, fajr. Ya, sekali lagi salamun bersama. Salamun hiya hatta maqada'il fajr. Baik, sebelum kita praktekkan satu-satu, di sini mau saya sampaikan bahwasanya getaran pada huruf ro di masing-masing ayat ini ada perbedaan. Contohnya ayat 1 nggih. Fi lailatil qadr. Qadr di sini memang getarannya lebih cepat. Lailatil qadr. Qad langsung kan ngoten. Dan ini beda dengan halnya yang terdapat pada ayat ketiga. Khairum min alfi syahr. Syahr. Ini getaran ro terucap lebih lama atau lebih lambat nih daripada ayat yang pertama. Kenapa? Karena yang membuat lama getaran huruf ro di ayat ketiga ini karena huruf ha memiliki sifat hames yang masih mengalir. Syah baru ro. Okay? Jadi getarannya lambat karena masih menyempurnakan sifatnya ha. Syahr. Ya, karena masih ada sifat hames pada huruf ha. Sedangkan huruf dal pada ayat pertama tidak memiliki sifat hames. Sifatnya apa? Qalqalah. Ya, jadi tidak mungkin diucapkan fi lailatil qadr. Tidak. Jadi langsung qadr. Karena tidak memiliki sifat hames sebagaimana yang dimiliki huruf ha. Ngaten nggih? Baik, insyaallah ini walaupun saya menjelaskan seperti ini tidak hafal secara langsung, tetapi setidaknya di sini sudah ada peringatan bahwasanya pada ayat pertama getarannya qadr langsung atau lebih cepat daripada ayat ketiga syahr. Baik. Sama halnya pada ayat yang terakhir, ayat kelima, sama. Ro-nya getarannya lebih cepat. Maqada'il fajr. Karena jim tidak memiliki sifat hames, tidak perlu mengalir sebagaimana ayat ketiga. Baik. Insyaallah ini akan menjadikan kita bisa membedakan ketika membaca ayat 1 dan ayat ketiga.